Kita sering melihat superhero menggunakan pakaian yang mewah penuh dengan teknologi seperti yang terjadi di semesta AC/DC. Tapi ternyata di belahan bumi yang lain, di semesta yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, superhero tidak harus berpakaian mewah, bahkan jauh dari kata wah. Kisah superhero yang satu ini unik dan menarik untuk disimak. Siapkan snack dan minuman, layar sinema segera dimulai. Film ini menampilkan dua tokoh utama, yaitu Jason, seorang pemuda modis yang bercita-cita menjadi penjahit sukses di Amerika. Tokoh antagonisnya adalah Shibu, seorang pengangguran yang mengejar cinta lama meskipun dia sudah menjadi milik orang lain. Karenanya di kampung dia dikenal sebagai pria gila. Adegan diawali dengan Jason yang sedang berfoto untuk pengurusan paspor ke Amerika melalui temannya Biji, si jago karate. Jason mempunyai pacar yang bernama Binsi, anak inspektur polisi. Sayangnya Pak Inspektur tidak menyetujui hubungan Jason dengan Binsi. Dia bahkan sudah menjodohkan Binsi dengan Anis. Meskipun Anis seorang pemuda culun, tapi karena dia berasal dari keluarga yang kaya, Inspektur dengan senang menjodohkan Binsi dengan Anis. Hari itu merupakan hari yang spesial di mana 3 planet berada dalam posisi sejajar. Hal ini kemungkinan menimbulkan keanehan fenomena alam. Demikian kata seorang pakar astronomi. Malam itu Jason mendatangi Binsi dengan menyamar sebagai Sinterklas. Jason berencana untuk membatalkan pertunangannya dengan Anis. Jason berjanji jika dia sudah menjadi orang sukses di Amerika, dia bisa mengangkat derajat Binsi menjadi orang yang terpandang, bahkan di seluruh negeri India. Tiba-tiba ayah Binsi datang bersama Anis untuk melakukan pertunangan Anis dan Binsi. Jason jelas tidak terima. Dia berteriak kepada orang-orang untuk membatalkan pertunangan Binsi dengan Anis. Pada saat yang sama di malam hari, Shibu, si pemuda gila, memegang foto Usa, sang mantan yang sudah menjadi milik orang lain. Shibu pergi ke sungai untuk melihat Usa yang kembali pulang kampung. Tapi dia cukup puas dengan hanya melihat Usa dari sungai. Malam itu, 3 planet berada dalam posisi sejajar dan mempengaruhi medan elektromagnet di planet bumi yang menyebabkan badai petir dan guntur. Petir dan guntur yang membawa anomali alam ternyata menyambar Jason dan Shibu. Keduanya langsung jatuh terkapar pingsan. Hal ini menimbulkan kegemparan di seluruh kampung. Keluarga dan teman dekat Jason langsung membawa ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, ternyata Jason tidak mengalami gangguan apapun, tapi berlawanan dengan Shibu yang hidup sendirian. Malam itu Shibu langsung pingsan karena sambaran petir, tapi untungnya di pagi hari Shibu masih bisa bangun. Shibu yang badannya masih lemas merangkak untuk sampai ke rumah. Di rumah dia kembali pingsan untuk waktu yang agak lama. Siang itu ketika Shibu menggigil, terjadi keanehan di rumah Shibu. Seluruh barang-barang bergetar seperti terjadi gempa bumi. Temannya yang menyaksikan hal ini dengan ketakutan membangunkan Shibu karena mengira ada gempa bumi di tempat itu. Untungnya setelah mereka berdua keluar, gempa tersebut menghilang. Beberapa hari sesudahnya, Jason mendatangi Biji untuk mengurus surat imigrasi. Biji adalah teman wanita Jason. Selain membuka jasa pengurusan, Biji juga seorang guru karate. Di tempat Biji, Jason mulai merasakan efek samping dari sambaran petir. Dia mulai mengeluarkan dahak yang berwarna abu-abu. Malamnya, Jason merasa kurang sehat, susah tidur dan merasa gerah. Ketika Jason berusaha untuk membuka jendela, tanpa diduga seluruh tembok beserta jendelanya seketika roboh. Hal yang hampir sama terjadi ketika Jason mau mematikan air. Yang terjadi malah sebaliknya, kamar mandi pun menjadi hancur berantakan. Jason mempunyai kakak angkat wanita yang menikah dengan polisi. Siang itu terjadi KDRT di rumah kakaknya karena masalah sepele. Karena sudah keterlaluan, akhirnya Jason turun tangan.
Tapi karena Jason belum menyadari kekuatan barunya yang berasal dari sambaran petir, iparnya yang seorang polisi menjadi terluka parah dan harus dirawat ke rumah sakit. Di tempat lain, si ibu juga merasakan keanehan yang sama. Semenjak terkena sambaran petir, dia bisa merasakan kemampuan telekinesis, yaitu kemampuan untuk bisa menggerakkan benda tanpa harus menyentuhnya. Wow, si ibu menjadi bersemangat dan melatih kemampuan barunya dengan menggerakkan beberapa benda sekaligus, membobol jendela di tembok, menarik pisau logam dari jarak jauh ke tangannya, seperti kemampuan yang dimiliki oleh Magneto. Pada saat yang sama, keponakan Jason yang bernama Josemon memberitahunya bahwa kemampuan luar biasa yang dimiliki Jason berasal dari sambaran petir. Josemon menjelaskan bahwa orang yang selamat dari sambaran petir biasanya memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata manusia normal. Ada yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan, kecepatan, keakuratan, dan bahkan kekuatan. Rata-rata mereka menjadi pahlawan super dan tinggal di Amerika. Hanya ada satu di India, yaitu Jason, paman si Josemon. Karena percaya dengan kata-kata Josemon, Jason mulai mencari tahu apa saja kemampuan super yang dimilikinya, mulai dari akurasi, kekuatan, dan kecepatan. Bahkan, Jason penasaran apakah dirinya bisa terbang seperti Superman. Tapi setelah mencoba dari pohon tinggi dengan ditemani Josemon, akhirnya Jason tahu bahwa dia tidak bisa terbang. Setelah mengetahui beberapa kemampuan supernya, saatnya Jason beraksi. Dia mendatangi pasar seni dan dengan kemampuannya, dia berhasil menang banyak. Jason membagi-bagikan hadiah kemenangannya kepada kakak angkatnya, kepada biji sahabatnya, dan kepada Josemon kecil keponakannya. Di tempat lain, Shibu berjalan ke kota untuk mendatangi Usa, cinta lamanya yang tidak kesampaian. Dia mendatangi Usa yang sedang melamun, tapi diusir karena dianggap mengganggu. Usa saat ini sedang kesulitan. Anaknya hasil hubungan dengan Dasan menderita penyakit tumor dan harus segera dioperasi. Tapi sayang, Dasan tidak mempunyai uang untuk menebus biaya operasi anaknya. Dalam keputusasaan, Dasan merelakan Usa dinikahi lagi oleh orang lain, asalkan anaknya bisa selamat. Keputusan ini tidak diterima oleh Usa. Dia tidak bisa memilih antara Dasan dengan anaknya. Usa mencintai keduanya. Akhirnya, Usa hanya bisa bersedih meratapi nasibnya yang malang. Jason menerima kabar bahwa verifikasi suratnya ditolak oleh kedutaan. Dia langsung mendatangi kepala inspektur untuk menanyakan mengapa dia menolak verifikasi Jason. Kepala inspektur yang juga ayah Binsi menjawab bahwa dia tidak suka Jason yang ayahnya tidak jelas. Ayah Jason adalah seorang pecundang yang berasal dari kampung lain. Mengetahui hal ini, Farky yang menjadi ayah angkat Jason mengaku bahwa dia takut kehilangan Jason jika mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Farky mengatakan bahwa ayah Jason adalah seorang pahlawan. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menolong warga kampung dari kebakaran, meskipun dia sendiri tidak mengenal siapa orang yang ditolongnya itu. Hari itu ayahnya sedang memerankan tokoh superhero Minal Murali. Pada perayaan tahun baru, Jason merencanakan balas dendam kepada inspektur polisi karena telah menganiaya ayah angkatnya. Dia memakai topeng dan menghajar kepala inspektur dan orang yang menghalanginya, termasuk juga Biji, sahabat dekatnya. Jason menggunakan nama Minal Murali sebagai nama samaran, tokoh superhero yang diperankan oleh ayahnya saat berjuang menyelamatkan warga kampung. Pada saat yang sama, Shibu merampok bank untuk membantu pengobatan anak Usa. Dia juga menggunakan topeng samaran dari karung goni. Beda sama Magneto yang menggunakan topeng besi. Segera kampung itu pun geger karena kasus penyerangan polisi dan perampokan bank. Nama Minal Murali menjadi tersangka utama perampokan bank.
Ipar Jason yang menjadi polisi terkejut melihat topeng yang sama digunakan oleh Minal Murali dengan yang dijemur di halaman rumah. Dia pun curiga, jangan-jangan Jason adalah Minal Murali. Jason yang takut iparnya curiga secepatnya datang ke rumah dan menghalangi iparnya yang akan melaporkan dirinya sebagai tersangka. Jason berhasil mengecoh iparnya dengan menyelinap ke dalam bis. Polisi mengumumkan bahwa tersangka perampokan bank adalah Minal Murali. Jason yang mulai menyukai Biji tidak ingin Biji membencinya dan akhirnya dia mengaku bahwa Jason adalah Minal Murali yang asli. Jason berkata bahwa meskipun dirinya Minal Murali, tapi dia bukanlah perampok bank. Pasti ada seseorang yang lain yang melakukannya. Biji yang awalnya tidak percaya dibuat percaya setelah Jason menghancurkan tumpukan batu di kelas Biji. Dasam yang putus asa tidak mendapatkan uang untuk pengobatan anaknya akhirnya mencuri uang Jason. Jason yang mengetahui hal ini merasa sangat kecewa dan memarahi Dasam. Meskipun selama ini Dasam menganggap Jason sebagai anaknya, Farky yang menjadi ayah Jason menasihati agar Jason meminta maaf kepada Dasam. Tapi sayang, malam itu Dasam dianiaya dengan kejam oleh Shibu yang terbakar oleh api cemburu yang telah lama dipendam. Shibu menulis nama Minal Murali sebagai pembunuh Dasam. Segera Minal Murali menjadi musuh masyarakat. Demo anti Minal Murali menyebar di masyarakat. Polisi mendapatkan petunjuk siapa sosok perampok bank melalui tangkapan CCTV yang dipasang di depan toko Anis. Ketika semua orang hampir mengetahui siapa perampok yang sebenarnya, tiba-tiba Shibu membuat keributan dan berusaha merebut rekaman CCTV untuk menghapus jejak kejahatannya. Tapi usahanya digagalkan oleh Jason yang berada di kantor polisi. Dan segera terjadi kejar-kejaran antara Jason dengan Shibu. Kejar-kejaran pun berakhir di dalam bis ketika Shibu berhasil merusak bukti terakhir kejahatannya. Tapi Jason sempat menarik baju Shibu hingga robek. Namun sayang, kejadian itu membuat bis yang ditumpangi hampir jatuh ke jurang. Jason segera menyelamatkan mereka dan menulis nama Minal Murali yang asli sebagai penolong mereka. Jason yang ingat pernah merobek baju Shibu akhirnya menemukan bukti bahwa Shibu adalah perampok bank. Di saat yang sama, Shibu juga menyadari bahwa Minal Murali adalah Jason. Sementara itu, polisi juga sudah mengantongi petunjuk siapa yang menjadi perampok bank yang sebenarnya. Bersama dengan polisi, masyarakat berusaha untuk menangkap Shibu. Tapi dengan kekuatannya, Shibu berhasil melarikan diri. Sementara itu, Jason juga ditangkap oleh kakak iparnya yang curiga bahwa Jason adalah Minal Murali. Masyarakat yang sudah marah mengejar Shibu sampai ke rumah Usa. Mereka melempari Shibu dengan obor, tapi sayang ketika Shibu menghindar, Usa dan anaknya yang tidak bersalah akhirnya menjadi korban. Shibu yang selamat sangat marah dan datang pada pesta tahun baru dengan menyamar sebagai seorang pedagang balon. Dia sudah memasang banyak petasan besar yang akan diledakkan sebagai balas dendam untuk orang yang sudah membakar rumah Usa. Ketika pengunjung mulai banyak, Shibu mulai melakukan aksi balas dendamnya. Satu persatu dia meledakkan petasan. Hal ini membuat pesta tahun baru yang awalnya meriah menjadi kacau balau, penuh dengan ketakutan dan teriakan histeris dari orang-orang. Shibu benar-benar menjadi gila. Di tengah teriakan histeris dan kepanikan orang, dia menari dan berlari sambil tertawa. Hahaha. Polisi yang kekurangan tenaga sudah hampir menyerah. Mereka tidak mampu menghadapi Shibu. Pak Inspektur berharap Jason yang dianggap sebagai orang asing mau menyelamatkan para penduduk di kampung mereka. Awalnya kakak iparnya menolak karena takut Jason bekerja sama dengan Shibu untuk menghancurkan desa mereka. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya dia setuju. Ketika mereka mau mengeluarkan Jason, ternyata kunci ruang penjara hilang. Dan terpaksa Jason menggunakan kekuatannya untuk menjebol pintu penjara.
Akhirnya Jason bertemu dengan Shibu. Jason berusaha menghentikan Shibu dengan kekuatan yang dimiliki. Meskipun awalnya seimbang, ternyata Shibu jauh lebih kuat daripada Jason. Pada akhirnya, Jason terjepit dan diambang kekalahan. Jason hampir putus asa. Namun pada detik-detik terakhir, dia teringat ayahnya yang menjadi superhero menyelamatkan orang lain yang tidak dikenalnya. Hal ini menyebabkan Jason mendapatkan semangat dan kekuatannya pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, Jason berhasil menghentikan Shibu dari kegilaannya. Para penduduk yang sudah diselamatkan oleh Jason merasa berterima kasih kepada Jason. Dan sejak saat itu, Jason menjadi superhero yang menjaga India dari tangan-tangan para penjahat. Tamat. Film ini membawa nuansa baru tentang apa itu superhero. Ternyata memang superhero itu tidak harus menggunakan baju warna-warni seperti yang ada di sirkus. Menjadi superhero bukan dilihat dari pakaian yang mencolok, topeng yang canggih, tapi dari perilaku dan perbuatan yang nyata di masyarakat. Memiliki kelebihan dibandingkan orang lain adalah anugerah. Tapi anugerah terbesar adalah mengetahui bagaimana menggunakan kelebihan itu untuk membantu orang lain. Tokoh Shibu menggambarkan orang yang mendapat kekuatan besar, tapi menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki untuk memuaskan nafsu pribadi meskipun dengan merugikan orang lain. Di sini, tampak Shibu dalam kegilaannya bersukaria di atas kesengsaraan orang lain. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa di dunia nyata masih banyak orang yang berbahagia di atas kesengsaraan orang lain. Tugas kita adalah menjadikan dunia yang lebih baik, melindungi orang-orang yang dicintai, seperti yang dilakukan oleh Jason, si Minal Murali.